Halo Sobat GKI Klasik Solo dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Yuk sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, kami memanjatkan syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, supaya kami tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi kami mampu menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan karena kami telah siap mendengarkan. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi, pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, bagi kita yang saat ini sedang menjalin hubungan, baik itu pacaran maupun suami istri, seringkali, terutama perempuan ya, dalam sebuah hubungan itu perempuan seringkali memberikan kode-kode kepada pasangannya. Ya, kode ini banyak ya, beragam. Misalnya ketika ia lapar atau sedang ngambek gitu ya, sedang marah, atau ketika ia menginginkan sesuatu, nah perempuan seringkali memberikan kode. Nah tujuannya, ya ia ingin supaya pasangannya peka terhadap keinginannya tanpa harus mengatakannya secara gamblang kepada mereka. Nah, ternyata kode-kode seperti ini malah seringkali memicu pertengkaran di antara pasangan. Ya, pertengkaran itu ya bisa karena pertama, pasangannya tidak mengerti sama sekali apa kode atau tidak mengerti sama sekali apa yang sebenarnya diinginkan oleh perempuan tersebut. Atau pasangannya sudah mencoba untuk memahami, tapi ternyata salah dalam menafsir kode itu, dan lain sebagainya. Nah, tahukah saudara-saudara, doa juga ternyata demikian loh. Nah, dalam bacaan kita pada hari ini di ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah, carilah, dan ketuklah. Di dalam doa kita diajak untuk mengatakan secara terus terang apa kebutuhan dan keinginan kita kepada Allah. Nah, bukan berarti Allah tidak memahami kode kita, bukan berarti Allah seperti laki-laki di luar sana yang seringkali salah memahami kode, salah memahami apa yang diinginkan oleh pasangannya. Tentu tidak, karena kita percaya bahwa bahkan sebelum kita meminta pun, Allah sudah mengetahui isi hati kita. Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan. Tapi pada saat ini dalam bacaan kita diajak untuk mengatakannya secara jujur kepada Yesus. Yesus mengajak kita untuk mengatakan secara terus terang apa yang kita butuhkan dalam doa. Kita diajak untuk jujur dengan iman kita kepadanya. Nah, bukan berarti lagi-lagi Yesus tidak memahami kode kita. Dan bahkan mungkin seringkali hingga detik ini kita masih mempunyai kebiasaan seperti ini ketika berdoa misalnya. Tuhan, aku mau yang itu ya Tuhan. Tuhan tahu kok. Yang itu ya. Amin. Sekilas mungkin tidak ada yang salah, saudara-saudara. Tapi kita seperti, ya sudahlah,
Tuhan tahu kok. Tapi dalam bacaan kita diajak untuk mengatakan sejujurnya kepada Dia di dalam doa kita. Nah, ibarat sepasang kekasih, tentu kode-kode seperti itu adalah tuntutan dalam sebuah hubungan. Antar pasangan menginginkan kepekaan satu dengan yang lain tanpa harus terlebih dahulu mengatakannya secara jujur, secara gamblang, secara terus terang kepada pasangan kita. Tapi Yesus juga menginginkan kepada kita untuk terus terang, untuk mengatakan segala yang kita inginkan kepadanya. Nah, dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Mintalah, kemukakanlah segala kebutuhan kita, segala beban kita kepadanya, dan serahkanlah diri kita kepadanya, supaya kita dimampukan untuk mau jujur. Dan dengan demikian Allah memberikan kepada kita kebutuhan dan keinginan sesuai dengan apa yang telah kita pinta kepadanya. Karena berdoa berarti meminta dari Allah. Kemudian carilah, seperti ketika kita mencari benda kesayangan kita atau barang kesayangan kita yang hilang, atau seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah, maka kita juga diajak cari di dalam doa. Kemudian ketuklah, sama seperti ketika kita ingin bertamu ke rumah teman kita, saudara kita, maka ketuklah pintunya. Dalam hal ini kita akan diajak untuk masuk berbincang-bincang dengan Allah, lalu kita akan dibawa ke dalam kasih-Nya, ke dalam kebaikannya dan kerajaannya. Karena pada akhirnya, pada ayat yang ke-11 dikatakan, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.